Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Agni Saraswati, masih melanjutkan perbincangan kita tadi ya bersama Kang Mas Is selaku Ketua Dewan Pusat ya dari Persaudaraan Setia Hati Terate yang berlokasi di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Nah, tadi sebelum kita tutup segmen sempat disinggung seputar keselamatan. Nah, betul begitu ya Kang Mas Is ya. Dan ternyata keselamatan ini sangat penting tentu saja. Bagaimanapun itu menjadi suatu kewajiban atau mungkin salah satu komitmen dari perguruan sendiri untuk menjaga atletnya, warganya agar senantiasa tidak hanya senang untuk bisa berlatih ketika latihan, tapi juga selalu selamat dan dalam kondisi sehat. Nah, kira-kira ke depannya ada gambaran seperti apa Kang Mas Is terkait dengan keselamatan begitu ya dan juga kesehatan dari para atlet kita? Silakan. Ya, makasih Mbak. Jadi memang setelah saya melihat selama saya diberikan amanah menjadi Ketua Dewan Pusat, yang menjadi masalah ternyata di dalam masalah pelatihan. Iya. Pelatihan yang tidak terkontrol, pelatihan yang tidak pengawasan, banyak hal-hal yang menyebabkan kecelakaan, kematian. Ini yang sangat prihatin bagi saya. Sangat disayangkan. Iya. Ya. Latihan desa, latihan masuk bela diri desa Terate, maunya jadi orang baik, tapi malah kecelakaan, malah meninggal, malah bagaimana? Ini yang perlu kita koreksi. Betul. Ya, saya selaku pimpinan ya harus saya terima, dan kita solusinya apa? Nah. Solusinya apa? Tidak bisa kita nyalahkan. Perlu koreksi ke dalam. Betul. Penyebabnya apa? Ini tanggung jawab. Iya. Saya selaku pimpinan bertanggung jawab. Untuk itulah dengan kemarin Rakernas, dengan kita bertemu, ini salah satu ide yang sangat luar biasa. Kita mengacu di cabang Ponorogo, Mbak. Iya. Ternyata dia mulai pengesahan. Ini bukan kita menyanjung Ponorogo, tapi ini harus menjadi sebagai contoh mungkin. Contoh. Gitu ya. Dia dalam mengamankan atau menjadikan adik-adik siswa kita untuk keselamatan, ternyata salah satunya adalah menjadi adanya program BPJS. Oh. Itu maunya saya. Kesehatan. Gimana ya BPJS? Gimana pelatihannya? Gimana apa pentingnya? Tapi setelah memberikan masukan, untungnya sangat luar biasa. Betul untuk itu. Warga atlet kita juga. Ya atlet, ya siswa. Dari mulai calon siswa yang mau masuk, mulai polos sampai putih, sampai jadi di pendekar, jadi dalam atlet sangat luar biasa. Untuk itulah sifatnya ini masih himbauan, Mbak, karena situasi daerah sama kan tidak sama. Betul. Saya juga salut cabang Ponorogo yang sudah melakukan BPJS. Ini sedang kita kaji, dan itu nanti akan menjadi salah satu himbauan pertama. Kalau di daerah mana-mana yang harus segera melaksanakan, untungnya luar biasa. Terutama nanti kalau dalam kecelakaan, dalam kematian, kecelakaan itu mesti minimal patah tulang. Kematian itu biayanya sangat luar biasa. Betul. Dan itu kalau dilakukan habis, Mbak, uang cabang. Iya. Betul, itu habis. Ya kalau satu, kalau ada dua, ada tiga. Nah, ternyata dengan ada BPJS inilah alhamdulillah. Jadi antisipasi mungkin. Antisipasi ya. sangat luar biasa, sangat luar biasa. Iya. Untuk itulah nanti kemarin dalam Rakernas kok disampaikan, saya akhirnya mempunyai inspirasi. Ini menjadi salah satu tolak ukur yang nanti harus dilakukan. Betul. Dikaji dulu. Ya, sifatnya sementara masih himbauan, Mbak. Iya. Karena himbauan ini kita lihat di Papua, di mana, di Taiwan, dan belum. Ini harus kita komplek. Betul, karena tidak hanya di Madiun ya, saja, banyak 376 cabang, Mbak. Ini yang menjadi catatan, cuman insya Allah adanya kajian dari pengadaan BPJS ini bisa menjadi sesuatu yang positif. Begitu ya Kang Mas. Ini adalah positif ini, Mbak. Betul. Sehingga ya ada kemajuan lah. Iya. Sehingga cara bantuan
tidak memberatkan cabang. Ini Betul. sangat respon sekali saya selaku pimpinan ini. Jadi di sini dengan BPJS itu sangat respon. Betul. Respon positif lah. Positif, dari positif pusat, thinking iya. ini yang harus saya gunakan. Nah, ini kemudian mungkin untuk selaku ketua Dewan Pusat begitu, Ya. Kang Mas Is. Kira-kira hal seperti apa sih yang harus dilakukan warga supaya mereka itu menjadi warga yang baik, tahu benar salah dan lain sebagainya, dan bisa ya. menerapkan semua ilmu atau materi yang ada di sini itu bisa diterapkan Betul. ke lingkungan itu dengan baik. Itu kira-kira seperti apa? Ada saran mungkin dari Saran, jenengan? ini bukan Silakan. saran, wajiban. Wajib berarti, Ya, baik. jadi gini Mbak, selama ini kita dulu karena seorang istilahnya Wiroanom itu kan sedikit Mbak. Betul. Dengan sekarang sudah banyak Wiroanom, istilahnya cara Wiroanom itu adalah salah satu warga tingkat 2 Mbak. Iya. Dia yang dipersiapkan di cabang untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang harus memberikan contoh yang baik, Betul. untuk mengamalkan ajaran-ajaran. Nah, disinilah saya selaku penanggung jawab masalah etika ajaran rohani. Nantinya memang ini wajib untuk cabang, ini aturan Mbak ya. Iya. Ketua cabang harus bisa menentukan terutama bidang teknik Mbak ya. Seorang pelatih ya melatih, tidak ada seorang pelatih ya istilahnya tuh all round. Istilahnya dulu sekarang tuh ya pelatih satu. Iya. Ini yang saya lihat melatih polos, jambon, hijau, putih hanya orang-orang itu, dan ilmu yang diberikan ya itu saja. Mana pinter, tidak meningkat. Makanya nanti sudah menjadi aturan dari ketua cabang nih ya harus banyak turun, jangan duduk saja, dia harus bisa ikut ke bawah menentukan dalam bidang teknik ajaran siapa yang ditunjuk sebagai pelatih, tugasnya hanya ngelatih. Iya. Artinya ngelatih masalah lahiriah, ya. Betul. Istilahnya pencae pinter. Jadi dalam badan wadak lahiriah ini jadi seorang yang satria. Betul. Satria, setelah yo istilahnya pendekar ya pendekar sejati, gitu ya Mbak ya. Nah, ini dibarengi dengan didikan etika rohani, artinya batiniahnya. Jadi saya menginginkan ya seorang pendekar sejati, ya lahirnya ya batine. Ini yang harus disampaikan. Nah, tugasnya dengan banyaknya Wiroanom dibagi, ya, supaya dibagi merata. Jadi nanti polos, terutama pelatih, polos, jambon, hijau, putih ini sendiri-sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Wiroanom yang sudah berada di cabang dibagi. Tugasnya Wiroanom adalah mendidik kerohanian, membawa supaya adik-adik itu punya mental, punya apa itu semacam etika yang baik. Sehingga seorang pendekar yang ramah, yang sopan, yang tawaduk, yang menghormati, karena selama ini ya sewu siswa itu karena taunya hanya seseorang, taunya dengan pelatih. Dengan tokoh-tokoh yang lama itu ya ngewes saja, tidak perlu salaman. Nah, ini hanya sewu. Ini perlu saya sampaikan. Ini sehingga harga diri ya itu jadi catatan seluruh warga berarti istilahnya. Itu yang harus saya tekankan, malahnya ini. Jadi harus ketua cabang, dewan cabang turun. Ketua dewan cabang ngatur organisasinya. Ketua cabangnya, ketua dewan cabang mengatur Wiroanomnya ditoto. Ya, ini memberikan arahan. Ini jadi ini kerjasama dengan ini akhirnya imbang. Orang tidak ada istilahnya. Tidak ada istilah nganggur atau nggak diberi tugas, tidak ada. Tidak ada. Iya, ini yang harus dimanage. Nah, inilah sekali lagi ketua cabang harus betul-betul seorang ketua cabang yang profesional memanfaatkan. Itu loh Mbak ya. Sehingga dengan rohanian yang saya dulu tidak dari istilah masalah pengarahan ajaran. Jadi mulai dari polos Mbak. Nah sekarang ini tahu-tahu dari putih mau disahkan baru diberikan keesaan, ya gak nggak mungkin Mbak. Dan ini harus mulai ditanamkan. Ditanamkan itu, dari awal. Awal. Gitu. Insya Allah itu mudah-mudahan program ini nanti pelan-pelan. Itu Mbak. Iya. Ya jadi koreksi bersama. Ya, evaluasi mari kita bersama. koreksi bersama. Betul. Nah, kalau di bidang kerohanian sendiri,
kalau di SH Teratai ini sebenarnya sepenting apa sih bidang kerohanian itu, Kang Mas? Sangat penting sekali, Mbak. Sangat penting sekali. Jadi gini ya, kembali ke laptop istilahnya. Iya. Saya dulu itu latihan seorang pencak yo api, jiwanya yo baik, sopan sangat, etika. Jadi dia tahu harus bisa menempatkan, terutama ya dulu saya ulang, seorang pendekar sejati, ya pendekar sejati, seorang SH Teratai itu harus bisa, watak sifat seorang SH Teratai itu harus bisa, harus punya, ya. Pertama, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan, ya lah. Yang kedua, berani karena benar, takut karena salah, tanggung jawab. Ini dia harus berani karena benar. Jadi istilahnya endi sing bener, endi salah, tidak sederhana. Orang SH Teratai tidak sederhana, walaupun katakan sugih, blegedu, hotel dulu biasa. Betul. Itu titipan, tidak istilahnya tidak sombong. Ini watak, ini yang watak sifat orang SH ini harus ditanamkan, itu loh Mbak. Iya. Yang terakhir, karena kita tujuannya apa? Membentuk manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, rendah hati, ikut memayu hayuning bawana. Memayu hayuning bawana. Jadi di dalam ada SH Teratai ayam tentrem, gak enak sekarang tuh. Biasanya saya banyak apa itu Mbak? Kumpulan-kumpulan yang tidak, yang tidak membawa manfaat. Ya, itulah. Ya. Inginnya kalau di PSHT sendiri inginnya ya ini kita positif, kita membawa manfaat. Jadi ajaran kita tuh sebetulnya positif. Iya. Positif. Tidak ada guru ngajarkan jadi kelompok-kelompok yang mengajarkan semacam hal itu enggak ada. Tujuannya cuma yang ngelakoni. Nah itu loh. Nah ini mulai dari polos itu sudah dididik, dari awal sudah diarahkan. Nah ini sudah menjadi tugasnya nanti Wirwano. Jadi ini kerohanian sangat penting Mbak. Jadi ini nomor 1 desa Teratai harus ditanamkan. Nanti yo pencae, yo rohani, sehingga harapan saya seorang SH Teratai yang dicetak dari SH Teratai akan menjadi seorang pemimpin. Jadi nanti anak jadi pemimpin dalam pemerintahan, tidak tahu aku jadi panglima, jadi tentara, jadi bupati. Jadi dia sudah punya mental baik. Iya. Dari mana SH Teratai? Dari mana SH Teratai? Itulah didikan. Jadi kita tuh berusaha mendidik tanpa pamrih, karena tugas utama SH Teratai itu. Ya itu. Ya, tanpa kita dibayar, enggak. Memang tujuan kita itu. Yang tiap tahun kita mesahkan hampir kurang lebih ada ribuan jutaan. Inilah, ini yang tanggung jawab. Betul. Karena kita sudah diberikan amanah ya tanggung jawab. Ini mungkin sangat penting sekali. Sangat besar sekali. Ya mudah-mudahan dengan ada ini mari kita kembali ke laptop. Iya, kembali ke niat awalnya dulu deh. Dulu waktu berdirinya perguruan ini seperti apa? Ya, itu jati diri. Seperti kembali apa? Jati diri. Kembali ke jati dirinya. Ya. Meskipun dengan seiring dengan perkembangan zaman, perubahan dan lain-lain, tapi semoga saja itu tidak mempengaruhi jati diri asli dari persaudaraan Setia-Hati Teratai. Seperti itu nggih Kang Mas Is ya. Nah, ini karena kita juga sudah di sesi terakhir Kang Mas Is. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun warga PSHT khususnya, silahkan. Ya, jadi gini, itu tadi yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengimbau pada dulur-dulur saya, SH Teratai seluruh dunia. Ya, ini dimanapun ada berada, ayo lakukan sesuai apa yang menjadi tanggung jawab. Di sini salah satu yang akan kami sampaikan. Selama selama saudara diberikan tugas, selama saudara pun dipercaya, selama saudara menjadi tahu, jangan ada istilah menghitung untung rugi. Ini yang sangat harus. Jadi masuk SH Teratai ikhlas, jangan istilah apa untungnya rugi nih. Kalau udah menghitung itu payah. Ini yang kedua perlu saya sampaikan, kemarin dengan adanya wawasan dalam Rakornas itu sangat luar biasa yang harus dipahami. Itu adalah salah satu pemangku, ya boleh kata orang penting pimpinan negara Mbak, betul, yang pernah menyampaikan ke dalam
Itu mari kita pahami. Itu adalah salah satu modal ke depan Esatrate apa yang harus berbenah. Yang mana yang telah disampaikan oleh beliaunya, pertama Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid, ini dia sangat memberikan pengertian sangat luas, yaitu Direktur Radikalisasi BNPT RI. Ini sangat mengenal bagaimana Esatrate ke depan. Jangan sampai terkena kasus-kasus narkoba, penyelundupan yang harus berhasil. Yang kedua, Bapak Profesor Warsito SS1 DEA PhD Deputi 5 Kemenko PMK. Ini sangat luar biasa. Dia memberikan wawasan juga. Inilah. Jadi kita Esatrate jangan menonton Esatrate itu hanya gini. Kita harus tambah wawasan. Terus yang kedua, yang ketiga yaitu beliaunya Mas Dr. Haji Didik Mukrianto SH.MH. Dia adalah salah satu anggota DPR RI. Betul. Ini wawasannya juga sangat luar biasa. Dan yang terakhir mungkin itu dari Bapak Muhammad Fauzi. Ya, Muhammad Fauzi dari Haji Muhammad Ali Fauzi SH.MKN. Dia memberikan gambaran Esatrate berkembang. Betul, seiring dengan perkembangan. Iya, perkembangan baik dunia bisnis apa. Ini harus kita banyak wawasan. Ini mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya ini dulur-dulur kita Esatrate khususnya dunia memahami bahwa inilah Esatrate, Persaudaraan Esatrate Pusat Madiun, Jalan Merak nomor 10 17 yang kita lakukan. Jadi ini adalah wacana. Ke depan kita harus tantangannya cukup berat. Iya, betul sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Mas Is untuk setidaknya pengingat begitu kepada seluruh masyarakat atau tentunya warga Persaudaraan Setia Hati Trate dimanapun berada, agar apapun yang tadi disampaikan oleh Kang Mas Is ini bisa menjadi bahan evaluasi, bahan materi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan bagaimanapun juga tentu saja kita ingin bagaimanapun nanti ke depannya Persaudaraan Setia Hati Trate ini menjadi persaudaraan yang benar-benar contoh untuk masyarakat dan lingkungannya tentu saja ya. Baik, kalau begitu saya Agni Saraswati bersama Kang Mas Is pamit pemirsa. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain-lain kesempatan mungkin ya Kang Mas Is ya. Atau mungkin bisa jadi tidak hanya dengan Kang Mas Is, mungkin dengan Ketua Umum atau yang lainnya begitu. Nanti akan kita menyapa lagi pemirsa khususnya warga PSHT dimanapun Anda berada. Saya Agni Saraswati pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.